ketiga ini kita sedang berpacu dalam agama. Melodi lagi. Udah kenceng salah lagi. Melodi. Coba kita lihat sekarang ini, ya Allah ya Rabbal. Akibat apa kita sekarang ini? Akibat tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur dan luntur. Insya Allah Pak, sebagai wong kita galuh, ya. Galuh kita. Kita ini di sini Pak, insya Allah Bu, insya Allah. Saya yakin 1000% karena memang Islam Palembang ini luar biasa. Saya yakin bahwa sekarang ini insya Allah yang namanya syirik jani, syirik terang-terangan nggak akan pernah ada di tempat kita. Amin. Amin. Nyembah berhala, insya Allah nggak ada. Nyembah pohon besar, insya Allah nggak ada. Memang pohonnya habis. Udah nggak ada insya Allah kita ada syirik jali, syirik terang-terangan. Insya Allah nggak akan terkena. Amin. Amin. Tapi yang kita sering kena Pak, yang sering kita kena di Palembang ini syirik khufi, syirik yang samar-samar, syirik yang terselubung. Kita yakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cincin kita percaya bertuah. Saya semenjak pakai cincin ini deh. Cincin berasbab. Saya deh Bu, semenjak pakai cincin ini Bu, jangankan anak perawan, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Atau yang terutama kaum perempuan ya, kaum ibu sering kena nih. Sauki, ada apa Bu? Saya sakit berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh Sauki, tapi ke dokter itu sembuh saya. Dokter kita jadiin sebab. Kita lupa tuh, wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat, dokter, tabib cuma perantara. Tapi berapa banyak sekarang perantara kita jadikan tujuan. Makanya bacaan Fatihah dalam sholat kita berubah jadinya. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Akibat tingkat nilai keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur. Ayo di wakaf pembangunan ma'had ini malam hari ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan dan gerak langkah hidup kita. Setuju? Setuju. Tuh, masjid-masjid bagus, tapi kosong dari pancaran sinar kita. Video berapa kita lagi? Jam 12. Sanggup Bu? Kuat Pak? Saya enggak. Yang sanggup silakan tulisin, saya sama Sultan langsung pulang. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Nah, ini yang saya mau bicara. Tadi saya sudah bilang, sayang, nak, raja, nak, jangan dimarahin, nak, duduk aja dulu ya. Ya, makasih. Soleh ya sayang ya.
Bapak-bapak yang melihat anaknya teriak-teriak, tolong jangan diini dulu, jangan dimarahin, tapi bilangin aja, jangan dimarahin. Kenapa? Nanti mereka takut masuk lagi kalau dimarahin. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam hanya dikenal sebatas cerita. Ini yang saya mau bilang. Sangat terasa, makanya saya bilang 2023 ini kita sedang berpacu dalam agama. Jangankan kita berdiam diri belakangan ini, Pak. Dengan kemajuan teknologi yang sedemikian cepat, jangankan kita diam, Pak. Jalan kalau kelamaan dilu-diluin sama orang. Makanya kita harus menemukan sekarang ini sangat terasa bahwa kita umat Islam menang secara kuantitas, tapi kita kalah Islam secara kualitas. Kita umat Islam cuma menang hitungan saja, tapi kualitas kalah. Dan maaf, saya minta maaf, seribu maaf. Mundurnya Islam di Indonesia ini, Pak, kita masih lebih sering menyalahkan agama-agama orang lain di luar Islam. Tapi kita lupa untuk introspeksi dalam diri Islam ini sendiri. Kalaupun memang ada faktor agama-agama di luar Islam, ada, tapi nggak signifikan. Jangan jadikan itu asas perpecahan dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Ingat, toleransi Indonesia ada 3. Ada toleransi antar umat seagama, toleransi antar umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Tapi kita lihat sekarang, Pak, ya Allah, ya Rabbana. Justru kata guru saya, Al-Mukarram Ali Fakhruddin Al-Bantani, sayang, nah, soleh, nggak apa-apa, jangan dimarahin. Nah, kamu kalau mau bercanda di samping mesin nggak apa-apa. Iya, masalahnya mohon maaf, Pak. Ceramah itu kerja berat, Pak. Walaupun kita sama-sama duduk, tapi Bapak kan lihat tangan nunjuk nggak istirahat, otak mikir ngomong apa lagi saya, mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncong. Lagi enak-enak narik suara, adik saya ikutan teriak juga, bubar lagi materi, Pak. Harus mengulang lagi, narik dari awal, tenggorokan capek, Pak. Ya nak, nggak apa-apa, Abi nggak marah, nggak apa-apa, kamu mau bercanda, nggak apa-apa di samping. Abi tahu tugas kalian lagi bercanda masalahnya. Jadi Abi nggak bisa ngarepin kalian duduk serius. Bisa tenang sayang? Baik, alhamdulillah, soleh ya sayang ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana lagi saya berusaha? Ya baik. Bahkan menurut guru saya, Al-Mukarram Ali Fakhruddin Al-Bantani, beliau bahkan berani berkata bahwa yang menyebabkan Islam mundur di Indonesia bukan karena faktor agama-agama lain, tapi justru yang membuat mundur Islam di Indonesia ini dikarenakan akibat umat Islam ini sendiri. 3 hal dalam Islam yang membuat Islam ini jadi mundur. Apa yang membuat Islam mundur? Pertama, yang membuat Islam mundur akibat diamnya orang-orang alim di antara kita saat ini. Itu yang membuat Islam mundur. Lihatlah efek dari beliau pada berdiam diri, kemaksiatanlah yang merajalela saat ini. Betul? Minuman keras, udah layaknya kita minum air putih. Nggak ada lagi malunya. Kalau dulu orang mabuk mesti ngumpet di dalam gang yang paling dalam. Sekarang orang mabuk aman-aman aja tuh, Pak. Dan kita merasa itu bagian dari kebebasan. Kita terpengaruh soal itu. Yang mabuk saya beli minuman pakai uang saya mabuk di rumah saya, nggak ada urusan sama kamu. Ada nggak yang ngomong gitu di sini? Ada. Yang mana?
Biarin aja. Yang main judi saya main di rumah saya main pakai uang saya. Mau kalah menang perkara saya, nggak ada urusan sama kamu. Yang main pelacur saya bayar pelacur pakai uang saya main di kamar saya. Mau kena penyakit mau tidak perkara saya, ngapain kamu repot? Ada tuh sekarang tuh saudara-saudara kita jelas-jelas berbuat maksiat, dibilangin nyautnya begitu. Ada nggak? Nih di hadapan sultan di masjid Agung, di masjid raya ini. Kalau besok-besok orang Kemuning, orang Palembang, wong Kito Galo, kalau dibilangin baik-baik mereka melakukan maksiat, masih suka nyautin ucapan seperti itu, balikin lagi. Tapi jangan dimarah-marahin, cukup sembari senyum. Gimana balikinnya? Iya bang, yang mabuk memang abang, yang judi juga abang, yang main pelacur pasti abang. Tapi ingat baik-baik bang, mabuk, judi, zina itu maksiat bang. Kalau Palembang semakin banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa di Palembang ini. Yang mampus bukan kau doang bodoh. Rata Pak. Kenapa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kita yang ketika Allah turunkan bencana bukan cuma nimpa yang jahat-jahat. Guru-guru saya, orang tua saya akan kena imbasnya, Pak. Betul? Kalau orang makan nangka kebagian getah, itu resiko, Pak. Karena memang paket, gak bisa misah tuh, Pak. Makan nangka dapat getah, itu paket. Betul? Tapi kalau nggak makan nangka dipeperin getah, sial namanya, Pak.